Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome, saya Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. Jadi make sure kalian klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on, biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video dan yang baru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @_novilia, karena biasanya di IG story saya selalu update video apa yang akan tayang, jam berapa yang akan tayang, supaya make sure kalian tidak ketinggalan. Oke teman-teman, di video kali ini kita ngobrol-ngobrolnya santai. Jadi saya mau, sebenarnya saya nggak ada kepikiran untuk buat video ini. Cuman karena banyak banget yang tanya setiap kali saya live, ini aja yang ditanya sama teman-teman. Jadi saya rasa harus dibikin satu video untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nah ini ada yang tanya seperti ini. Ini sempat aku capture itunya pertanyaannya. Dia tanya gini, "Kak, kalau kakak jadi aku," gitu katanya, "Kak, kalau kakak jadi aku, kakak mau pilih mana? D3 atau S1 farmasi?" Kayak gitu. Nah, karena dia nanyanya ke aku, jadi gini, kalau aku di posisi itu, aku akan pilih langsung S1 farmasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman dari D3 dulu ke S1 farmasi, ada waktu yang dibutuhkan. Kan di D3 juga kita punya tugas akhir ya, mungkin aku nggak tahu ya namanya apa, tapi kalau misalnya di S1 kayak skripsi kayak gitu. Jadi lebih hemat waktu sih, soalnya kalau dari D3 terus cari-cari kampus lagi untuk extend melanjutkan ke S1 tambah 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun, kan sayang. Jadi 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun itu kita boleh pakai untuk ngambil ini ya, melanjutkan profesi apoteker. Karena saya rasa kalau dari S1 langsung ke profesi apoteker, maksudnya setahun aja loh, nggak. Jadi itu sih ya, tapi beda-beda tiap orang, tergantung prioritas kalian apa. Kalau misalnya aku pribadi lebih memprioritaskan waktu sih, kayak gitu, dan biaya juga tentunya ya. Oke, nah kemudian juga ada yang tanya nih, "Kak, saya kan SMK farmasi." Mungkin nggak apa-apa, mungkin adik kita ini ya belum terlalu familiar dengan dunia farmasi dan dunia perapotekeran yang ada. Jadi dia nanya kayak gini, "Kak, saya nanti kalau udah selesai SMK farmasi itu nanti mau S1 dulu atau apoteker dulu ya?" Jadi gini teman-teman, apoteker itu profesi ya. Jadi kalau misalnya gini, sarjana kedokteran profesinya dokter, sarjana keperawatan profesinya nurse, sarjana farmasi profesinya apoteker, kayak gitu. Jadi itu nggak ada pilihan ya, kamu kalau misalnya mau apoteker ya harus S1 farmasi dulu, karena persyaratannya seperti itu. Kemudian ada juga nih yang tanya, "Kak, menurut kakak nih, aku kan sekarang sebentar lagi udah mau selesai dari S1 farmasi. Nah, menurut kakak baiknya ngambil apoteker dulu atau S2 dulu?" Nah, kalau yang ini teman-teman tergantung ya, karena bahkan waktu live di Instagram pun saya selalu bilang ya, jadi ada beberapa jurusan di S2 itu mengharuskan kalian itu harus apoteker dulu. Misalnya kayak farmasi klinis, yang saya tahu itu ya. Seperti contohnya, teman-teman mau ngambil S2 farmasi klinis. Nah, itu persyaratannya, sebelum kalian mau ambil S2 farmasi klinis, persyaratannya adalah teman-teman sudah menyelesaikan program studi apoteker, kayak gitu. Jadi kita udah apoteker dulu nih baru bisa, kecuali mungkin ada beberapa itu ya, jurusan-jurusan yang lain di S2 mungkin yang nggak mengharuskan kalian bisa apoteker, kayak gitu. Jadi tergantung kalian mau apa dulu nih, seperti itu. Ya, kemudian ada lagi nih teman-teman, pertanyaan, "Kak, kalau misalnya saya waktu apoteker itu peminatannya di bagian farmasi klinis, bisa nggak saya bekerja di industri?" Ya, sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman, karena kalau misalnya kita jadi apoteker kan masih umum nih, apoteker yang umum. Karena kita juga pasti belajar tentang industri, belajar juga tentang farmasi klinis, belajar juga tentang pemerintahan. Jadi ada beberapa juga apoteker yang waktu kuliah dia ngambilnya kan biasanya ada peminatan ya, peminatannya di rumah sakit, kemudian dia bekerjanya di pabrik, kayak gitu, pabrik farmasi ya. Tapi itu mungkin kalian juga akan bisa aja, tapi mungkin itu ya, kalian harus belajar ekstra lagi, karena
mungkin basic kurang kuat seperti itu. Jadi maksudnya apoteker yang dia dari dia masih masa kuliah apoteker udah ke industri dan dia juga bekerja di industri, kan berbeda dengan kita yang basicnya rumah sakit terus kerja di industri. Tapi bisa bekerja, bisa aja, tergantung pabriknya mau terima atau enggak. Atau ada juga yang tanya nih, saya sudah 3 tahun bekerja di industri obat ya, nah boleh nggak saya pindah ke rumah sakit? Ya boleh aja, cuman ya itu harus belajar lagi gitu. Jadi boleh aja teman-teman, cuman ya itu harus belajar lagi. Oke, ada juga yang tanya nih, Kak, saya sekarang lagi S2 farmasi klinis. Menurut kakak gimana? Apa haruskah berhenti? Loh, kenapa berhenti? Diteruskan aja. Sesuatu yang sudah kamu mulai itu harus diselesaikan. Kayak gitu. Nah, teman-teman, apalagi buat teman-teman yang sedang melanjutkan S2 farmasi klinis, untuk apoteker nih yang sudah melanjutkan S2 farmasi klinis, itu Indonesia sangat-sangat besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan karena mayoritas rumah sakit lagi membutuhkan S2 farmasi klinis, apoteker S2 farmasi klinis kayak gitu. Oke? Ya, kemudian ada juga yang tanya, Kak, apa bedanya apoteker yang ada di industri sama apoteker yang ada di rumah sakit? Ya, sebenarnya banyak banget ya bedanya, cuman mungkin beda yang paling terlihat banget saya jelaskan secara sederhana saja. Kalau misalnya di rumah sakit itu ya apotekernya ketemu sama pasien, kalau misalnya di industri itu nggak ketemu pasien. Atau mungkin karena saya juga nggak pernah bekerja di ini ya, di industri dan nggak mau sok tahu juga. Tapi setahu saya kalau misalnya di industri itu ada beberapa ini, apa sih, bagian-bagian, misalnya kalian di bagian produksi kah, di QC, QA kayak gitu. Jadi beda ya. Dan di rumah sakit sendiri pun nggak semuanya apoteker itu pasti ketemu dengan pasien, karena ada beberapa bagian-bagian di mana ada apotekernya tapi mereka nggak ketemu dengan pasien. Misalnya kayak logistik atau bagian ini ya, penyimpanan obat, itu mereka cuman berurusan sama ini ya, orang-orang atau ini ya, distributor yang kirim-kirim obat. Atau misalnya purchasing, bagian pemesanan obat, mereka juga cuma bertemu dengan vendor-vendor atau metrep kayak gitu. Jadi nggak bertemu dengan pasien seperti itu. Tapi kalau misalnya farmasi klinis gitu ya, atau apoteker rawat jalan, rawat inap, ya pasti akan bertemu dengan pasien seperti itu. Iya, terus ada lagi yang nanya, Kak, menurut kakak aku pilih yang mana ya? Aku lagi bingung banget, mau pilih nanti bekerja di rumah sakit atau di industri. Kalau saran dari saya, teman-teman, itu tergantung dari passion kita masing-masing ya. Maksudnya minatnya teman-teman itu kemana. Kalau misalnya teman-teman tipe orang yang suka konseling, suka ketemu pasien, ya farmasi komunitas ya. Farmasi komunitas itu nggak cuma rumah sakit, tapi ada rumah sakit, klinik, apotek kayak gitu. Atau misalnya teman-teman yang lebih suka dengan dokumen-dokumen yang ada, teman-teman mungkin bisa ke bagian pemerintahan. Atau teman-teman tipe orang yang suka dengan penelitian, teman-teman bisa ke ini ya, bagian-bagian penelitian yang ada di industri farmasi seperti itu. Jadi sebenarnya itu tergantung teman-teman sendiri sih. Nah, kemudian juga ada yang tanya nih, Kak, kalau misalnya saya S1 farmasi dan apoteker di Indonesia nih, dan apakah boleh saya mau bekerja di luar negeri? Nah, sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman, cuman kalian cek kembali cek kembali daftar-daftar atau list-list negara yang akan kalian kunjungi, apakah menerima lulusan dari Indonesia, atau misalnya mereka menerima lulusan tapi ada persyaratan-persyaratan seperti kalian juga harus mengikuti ujian-ujian penyetaraan yang ada. Jadi mungkin kalian bisa cek langsung ke negaranya. Misalnya kalau kalian pengen ke Singapura ya, cek persyaratan-persyaratan kerja sebagai apoteker di Singapura. Kalau misalnya apoteker itu lulusan dari luar negeri, kan kalau misalnya di Singapura nganggap Indonesia kan luar negeri kayak gitu. Itu seperti apa, pasti juga berbeda ya dengan persyaratan kalau misalnya kita kerja di negara Eropa seperti itu. Jadi saran saya langsung dicek, oke? Ya, itu aja videonya teman-teman, mungkin sangat-sangat singkat ya, tapi karena saya to be honest, kalau misalnya
setiap kali live atau setiap kali bikin postingan apa pasti ditanya itu terus. Jadi mungkin saya berpikir kan capek juga yang ngebalas satu-satu DM dari teman-teman, maksudnya nggak efisien dari segi waktu itu sama sekali nggak efisien. Jadi saya memutuskan untuk harus dibikin video tersendiri soal ini. Oke teman-teman, itu aja videonya. Gimana jika kalian suka dengan video seperti ini? Make sure untuk kalian klik tombol subscribe, kemudian di like dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you in the next video. Bye.